Shalom, hari ini juga kita akan renungkan kisah Yesus. Teks hari ini Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Hari ini juga sudah bagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 19 sampai ayat 26. Dalam perumpamaan seorang kaya dan Lazarus, seorang kaya ke neraka dan menderita sebab dia telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus yang mendapat hiburan sebab telah menerima segala yang buruk di dunia ini. Paragraf yang kedua, ayat 27 sampai ayat 31. Sekalipun orang kaya memohon menyuruh Lazarus ke rumah ayahnya sebagai saksi, Abraham berkata bahwa ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Kesimpulan hari ini, Yesus memperumpamakan tentang kesia-siaan kehidupan kemewahan di dunia ini dengan cerita orang kaya dan Lazarus. Seorang kaya berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan, melainkan Lazarus hidup dengan makan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tetapi setelah meninggal dunia, keadaan mereka berubah total. Lazarus, pengemis, duduk di pangkuan Abraham, tetapi seorang kaya menderita di alam maut. Dia meminta air kepada Abraham untuk menyejukkan lidahnya, dan seorang kaya memohon menyuruh Lazarus kepada 5 orang saudaranya untuk bersaksi tentang surga dan alam maut. Namun Abraham menolak permohonannya karena tetap ada kesaksian Musa dan para nabi di dunia. Itu berarti firman. Ajaran tentang Allah yang dilambangkan sebagai Abraham itu tetap akan memelihara dan melindungi kita yang menderita di dunia ini, seperti Lazarus. Ya, Lazarusnya di sini dituliskan hanya seorang pengemis, namun itu seorang pengemis artinya mereka yang menderita dan menghina di dunia ini. Namun Allah tetap menyiapkan tempat untuk mereka dan akan melindungi memelihara mereka di surga. Kedua, Ia telah menyuruh banyak saksi ke dunia ini seperti Musa dan nabi-nabi. Ia bukan tidak ada saksi, saksinya tetap ada, dan firman pun juga tidak ada. Hanya orang-orang di dunianya tidak mendengar. Ajaran bagi kita. Pertama, jangan bersukaria kemewahan di dunia ini. Kita harus membagi harta milik dari Tuhan dengan orang-orang miskin. Ya, itu bukan hanya bersukaria untuk sendiri. Kita harus menikmatinya dengan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak cukup konsumsinya. Kedua, setelah meninggal dunia, tidak ada lagi kesempatan. Pada waktu di dunia ini, itulah sebelum meninggal dunianya masih ada kesempatan. Namun setelah meninggal dunianya sudah selesai. Ketiga, jangan konsentrasi mujizat atau kesaksian yang telah melihat surga atau neraka. Kita harus mendengar kesaksian para nabi. Itulah firman dan penginjilan hamba Tuhan. Ya, itu sangat penting. Orang-orang di dunia ini lebih konsentrasi dan lebih berminatnya mujizat dan kesaksian tentang yang mereka telah melihat surga atau neraka. Ya, namun sekalipun itu, kalau mereka hanya hatinya jadi takut, kelihatannya mereka tunduk kepada Tuhan. Namun sebenarnya tidak, mereka tetap masih melindungi dunia. Namun pada waktu kita mendengar kesaksian para nabi, itulah firman, kehidupan kita pasti akan berubah secara total dan kita akan menjadi
anak Allah. Inilah penting. Aplikasinya. Pertama, bersukaria bersama-sama dengan sesama dan orang-orang miskin, itu dengan kelebihan dari Tuhan. Kedua, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang tetap menikmati kehidupan dunia ini, supaya mereka juga dapat kesempatan keselamatan. PR praktik hari ini. Bertemu orang-orang yang bersukaria kehidupan dunia ini dan memberitakan Injil supaya mereka dapat kesempatan sebelum meninggal dunia ini. Ya, memang susah, namun siapa tahu bagi mereka kesempatan ini yang terakhir, atau pasti ada kesempatan lagi besok pun juga. Siapapun tidak bisa jamin. Hari ini kita usaha aja. Inilah juga kewajiban hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan memberkati.